Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcastnya Waspada Online. Kali ini bareng Ondang dan hari ini kita bakal TikTok bersama salah satu wanita cantik dan luar biasa. Siapa lagi Kak? Rizky Nasution. Yeay. Oh iya. Jadi Kak Rizky ini merupakan salah satu penggiat sosial di Kota Medan yang telah mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas Medan Heritage. Nah, selain itu, Kak Rizky juga aktif menulis dan telah menerbitkan buku berjudul Ta'aruf. Selain itu, Kak Rizky juga aktif nih mengisi kelas seperti di seminar dan workshop di bidang community development, jurnalistik, public speaking, dan yang lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol panjang nih bareng Kak Rizky, kita ngambil inspirasi dari Kak Rizky. Ondang mau minta tolong kalian buat like dan subscribe terus video ini. Halo Kak Rizky. Hai. Kak Rizky apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Kemarin katanya kurang sehat. Kalau boleh tahu Kak Rizky sakit apa nih kemarin? Sakit kecapean ibu-ibu begadang. Oh, ibu-ibu biasa. ya, ngurusin anak-anak. Akhirnya kemarin KO, jadi agak flu. Nah, dan ini sudah baik. Udah fit nih, udah bisa dipastikan kondisinya baik. Pasti dong. Baik. Nah Kak, aku udah baca ini kan di blog Kakak tentang personal diri Kakak itu banyak tuh tulisan yang cukup menarik lah. Terus aku mau tanya nih, suatu kesempatan nih bagi aku mewawancarai Kak Rizky. Terima kasih. Aku mau tanya nih Kak Rizky, dari kan aku baca di blog Kak Rizky tuh suka nulis, ngisi kelas tentang public speaking, founder komunitas Medan Heritage, terus latar belakang pendidikan Kak Rizky nih aku lihat dari psikologi. Kok tidak ada yang berhubungan ya? langsung ya kayak gitu. Emang psikologi atau gimana nih Kak? Oke, terima kasih udah diundang di sini dan bisa dibilang ini balik ke rumah ya. Iya. Karena dulunya juga wartawan juga pegawai di Waspada Online. Online. Nah, jadi suatu kehormatan juga diundang dengan alma mater sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa sih ngambil psikologi, itu panjang ceritanya. Memang dulunya waktu awal-awal masuk dunia perkuliahan bilang ke almarhum orang tua papa. Jadi bilang sama papa itu pengennya sebenarnya masuk di PR. Sebenarnya. Tapi beliau bilang nggak usah karena PR itu dunianya belum, kan pada masa aku kuliah itu belum menjual sekali. PR kan sama psikologi mulai ngetren setelah kemari-kemari. Nah, setelah dunia kreatif kan. Nah, pada masa itu kan belum. Jadi dia bilang nggak usah lah, carilah yang jurusan yang memang kamu tamat itu langsung gitu, langsung Sudah ada prospeknya gitu. Sudah ada prospeknya. Jadi dia menawarkan tuh kedokteran. Waduh, ini mulai gila kepala. Jangan kedokteran gitu, karena memang dari SMA tuh kurang suka biologi. Sedikit bocoran, pernah dapat biologi itu nilainya 0 gitu. Jadi sebuah ketakutan ketika harus masuk kedokteran. Akhirnya ngobrol lagi sama papa, terus papa nawarin udah deh keperawatan. Aduh, mikir lagi keperawatan apa bedanya sama kedokteran gitu kan. Akhirnya nego sama papa, ya udah Pak ngambil visipol aja masuk di komunikasi. Nah, jadi terakhir aduh nggak usah katanya. Kenapa? Nanti kerjamu demo gitu. Karena pada masa itu memang yang demo di kampus itu selalu anak komunikasi gitu. Jadi dibilangnya nggak usah. Ya udah. Jadi ya udah kita bergaining sama papa. Akhirnya papa bilang ada 3 pilihannya, kedokteran, keperawatan atau psikologi. Ya udah deh psikologi aja, masih ada ilmu sosialnya gitu ya kan. Walaupun tamatannya sebenarnya dari IPA waktu SMA, tetapi memang dari dulu itu senang aja dengan hal-hal yang berbau dengan culture dan art gitu. Karena memang mungkin terbentuk dari kecil ya, papa itu dari dulu kita kecil jarang dibawa ke mall. Dia lebih sering bawa kita ke taman, ada pertunjukan seni, dia lebih banyak bawa ke sana, terus main di Taman Ria, dulu masih ada Taman Ria ya, jadi ada panggung seninya. Jadi selalu antusias, kalau saya recall kembali, saya selalu antusias dengan hal-hal yang seperti itu, jadi art dan culture. Dan dia juga kalau jalan-jalan keluar kota, pasti kunjungannya dia bawa ke museum, tempat bersejarah. Nah, bukan benar. malah ke mall atau tidak gitu. Jadi dia memang selalu memperkenalkan anak-anaknya itu dengan hal-hal yang berbau kedaerahan, berbau kearifan lokal. Kalau kita pun makan, dia pasti ngajak di makanan-makanan tradisional gitu. Dia jarang membawa kita ke hal-hal yang lebih ke western gitu. Jadi mungkin itu yang membentuk karakter saya, akhirnya senang dengan hal seperti itu. Dan pada akhirnya waktu kuliah di tahun 2009, saya dijebak kakak saya kebetulan jurusan arsitek.
ya kan, jadi jurusan arsitektur. Dia ngejebak saya. Dia kemarin itu jadi relawan, bukan relawan, dia jadi anggota di salah satu lembaga namanya Badan Warisan Sumatera, yang sekarang sudah bertransformasi namanya jadi Beranda Warisan Sumatera. Nah, jadi dia bilang gini, ini teman-teman di BWS mau bikin kegiatan, mereka mau bikin aksi turun ke jalan, tapi mereka nggak tahu mau bikin hal kreatif apa yang bisa nge-track orang. Akhirnya karena saya memang dari dulu tuh seneng puisian, seneng bermonolog gitu kan, jadi saya kasih lah ide, buat gini aja Kak, kita aksi ke turun ke jalan, nggak perlu terlalu banyak bawa orang, yang penting kita bikin teatrikal jalanan. Kayak mana tuh? Saya paparkan. Akhirnya dia perkenalkan saya dengan teman-teman BWS. Dari sanalah cikal bakal saya mengenal heritage. Oh, dari peluang itu ya, iya, peluang awalnya. Benar, itu peluang awalnya. Itu kemarin tentang aksi penyelamatan Villa Kembar yang sekarang udah jadi hotel Aditit. Nah, jadi sebenarnya itu kalau misalnya bisa dibilang itu di atas tanah sengketa, karena kan itu kepemilikannya kemarin itu adalah salah satu situs heritage yang dirubuhkan gitu. Nah, jadi pada masa itu memang tidak berhasil Badan Warisan Sumatera untuk menyelamatkan itu, tetapi setidaknya kita sudah bikin rekor terbaru lah di media yang mengatakan itu site heritage, minimal orang tahu gitu. Nah, aksi itu ternyata mendatangkan attraction banyak. Nah, dari situ teman-teman BWS nge-guide saya untuk iyalah jadi relawan gitu. Nah, jadi pada saat itu saya lah relawan mudanya mereka yang ngasih-ngasih masukan-masukan baru ke mereka, yang akhirnya saya vakum di 2011 karena mau tamat kuliah. Oh, itu masih mahasiswa. Iya, itu masih mahasiswa. Jadi kalau ditanya kenapa saya akhirnya bisa bangun Medan Heritage, ya awalnya cikal bakal di situ. Saya mengenalnya di situ. Nah, sampai di tahun 2011 saya menyelesaikan skripsi dan akhirnya saya selesai. Nggak lama dari situ kan ibu saya sakit. Kita bawa berobat ke Penang. Lagi-lagi saya dijebak kakak saya. Siap berobat, dia bilang sama saya, "Yuk kita keliling yuk," gitu. Nah, ibu saya kebetulan nggak mau ikut. Jadi kita berdua, dia bawa ke Georgetown. Itu salah satu site heritage di Penang. Dia bawa ke Georgetown dan kebetulan Georgetown lagi ada festival gitu. Dia bawa, dan itu pemukimannya kalau misalnya saya bilang itu sama seperti daerah Kesawan, tapi dibikin mereka pemukiman gitu, di blocking gitu. Iya, paham. Nah, jadi kayak komplek. Kita ngaksesnya bisa dua, bisa dengan berjalan kaki, bisa dengan bersepeda. Jadi kita hanya kasih voucher, kita sewa sepeda 1 harian, dibawa keliling sama kakak saya. Akhirnya saya melihat, Kak sebenarnya Medan itu bisa loh diginin. Bisa banget kata kakak. Tapi masalahnya kita pemerintahnya itu belum melek ini, kata dia. Kalau di sini pemerintahnya sudah melek katanya. Bahkan pemerintah sudah bekerja sama dengan komunitas. Akhirnya yang ngisi festival itu komunitas gitu. Jadi pemerintah hanya mempugar itu. Pemerintah kasih wadahnya, masyarakat yang bekerja di situ. Nah, akhirnya bagus juga ya Kak. Akhirnya kakak saya nantang, bisa nggak bikin pergerakan kayak gini di Medan? Waduh, nanti deh gitu. Saya bilang nanti deh. Ya buat dong katanya. Tapi kan jurusan saya psikologi. Jangan salah, di psikologi ada psikologi budaya kan, kata dia. Ada. Psikologi lingkungan ada. Psikologi community ada. Ya udah, itu di-combine aja, ilmu itu harus dipakai. Jadi kakak saya tuh memang dia selalu menjebak saya ya. Maksudnya menjebaknya itu cara yang baik ya. Iya, menjebak cerdas gitu. Bahwasanya kamu punya ilmu, kamu pergunakan walaupun itu sebenarnya bukan di ranah kamu, tapi itu bisa dikembangkan gitu. Nah, akhirnya dari sana saya belum berpikiran berbuat komunitas. Saya masuk kerja, pertama kali saya kerja di Waspada Online. Itu 2011 saya tamat, nggak lama saya kerja di Waspada Online karena ditarik teman saya kan, yuk masuk dong sini jadi PR, tuh si Adi yang narik kan. Dan akhirnya di PR saya belajar banyak tentang bagaimana membangun kemitraan, bagaimana kita harus membuat sebuah deadline, terus membuat sebuah program, sampai bagaimana kita bisa deal-dealan sama orang. Nah, bekal ini nggak langsung saya pikirkan harus berkomunitas gitu kan, karena saya masih jauh nih, pandangan tentang komunitasnya masih jauh gitu. Nah, nggak lama saya kerja di Waspada Online sekitar 6 bulan apa 5 bulan saya lupa, saya resign karena orang tua juga nggak mengizinkan saya pulang malam. Akhirnya saya masuk di salah satu perusahaan swasta milik Cina. Nah, di sana saya sebagai PR lagi, tapi dia meminta saya juga sebagai HRD, jadi 2 jabatan. Nah, di sana saya belajar bagaimana mengelola dan memanajemen kepegawaian. Nah, dari sanalah belajar bagaimana harus mengelola sebuah komunitas.
Nah, dari sana saya, oh begini membangun sistem, oh begini membangun manajemen. Nah, belum berpikiran juga mau bikin komunitas Medan Heritage. Akhirnya nggak lama juga kerja di sana, paling nggak nyampe setahun juga gitu. Nah, di tahun 2012 saya masuk salah satu bank BUMN. Di sana saya posisinya di teller. Disitulah saya tersadarkan bahwasanya ilmu saya itu 4 tahun kuliah kok nggak dipakai dengan hal yang berguna ya gitu. Di Karena pekerjaan itu. iya, kenapa gitu kan? Orang kan berpikiran, wih BUMN lo gaji itu udah mumpuni. Nah, itu. Dan gaji ya jujur aja, gaji itu di atas 3 juta. Kalau kita akhir tahun pasti dapat tunjangan itu 10 juta nggak kemana gitu kan. Maksudnya orang udah berpikir itu udah mumpuni loh gitu, kenapa ditinggalkan gitu. Nah akhirnya saya berpikir ini ditinggalkan kenapa? Ya karena saya ngerasa setiap hari yang saya kerjakan itu aja. Di situ saya sadar, hello kamu S1, kerjaan kamu ini doang, besok kamu udah tahu nih harus ketemu siapa, jam sekian ketemu siapa, nasabah mana. Akhirnya kok aku kuliah 4 tahun, S1, ilmunya cuma mentok di sini aja ya, ngerjakan hal yang ini aja gitu. Ya akhirnya berpikiran lagi, yaudah deh resign aja gitu. Resign, belum habis kontrak udah berani resign. Orang tua saya sempat marah, kamu pasti bakal kena penalti, bodo amat lah apa gitu. Bayar penalti jadinya Kak? Belum, masih ketahan ijazahnya. Tunggu diambil dulu baru dibayar penalti. Tapi keluarnya bagus-bagus, pada saat itu keluarnya bagus-bagus. Saya sampaikan ke atasan karena saya mau S2 lagi, karena bergandingnya sama papa gini, kamu boleh keluar katanya, tapi kamu S2. Sebenarnya itu pilihan yang berat. Kenapa? Karena saya nggak mau kuliah lagi sebenarnya gitu. Bagi saya, daripada papa kasih uang untuk kuliah, mending kasih uangnya untuk aku bisnis gitu. Aku bangun usaha, aku bikin sesuatu gitu. Ternyata itu nggak masuk di orang tua. Akhirnya saya sharing lagi sama kakak saya lagi yang coba lagi. Dia hanya bilang gini, jangan berpikir S2 itu sulit untuk kuliah, kamu sulit nanti belajar, kamu nanti bakal stres. Jangan pikirin itunya. Jadi pikirinnya apa kak? Ya gini, papa nyuruh kamu S2 kan, dan kamu dibebaskan kalau mau berkomunitas, mau bikin sesuatu yang lain. Iya benar, ikutin maunya dia, tapi kamu tetap bebas melakukan hal yang kamu mau. Jadi kuliah ini kamu jadikan sebagai pengembangan ilmu kamu, menambah wawasan, nambah teman baru, relasi baru, jadi wacana berpikir kamu terbuka. Karena nanti di S2 itu pasti teman-temannya bukan yang sepanteran, pasti orang kantoran, kata dia. Kamu dapat pengalaman baru dari cerita-cerita mereka. Akhirnya saya berpikir, iya juga ya gitu. Udahlah, bismillahin aja gitu kan. Akhirnya masuk S2, justru saya ngerasa kuliah S2 lebih fun daripada S1. Malah kayak gitu? Bukan gitu. Malah lebih berat? Bukan berat. Wow. Nah, jadi akhirnya datang kakak saya bilang, fun kan, kata dia. Iya. Nah, itu semua balik ke konsep berpikir kamu, kata dia gitu. Dan ternyata memang di S2 itu lebih aplikatif, dan saya memang suka segala sesuatu itu bukan based on teori gitu. Semua itu praktek. Ternyata di S2 itu praktek gitu, dan saya seneng. Nah, dari sana lah baru akhirnya saya paham, oh, memang saya ini harus bertemu dengan banyak orang. Berarti saya harus berbuat sesuatu yang saya bisa ketemu dengan banyak orang setiap harinya. Nah, dari sana mulailah masuk ke ranah komunitas, tapi belum bikin Medan Heritage. Medan Heritage itu terbentuk 2013. Di 2011 sampai 2013 itu saya hanya ikut-ikut komunitas orang. Nah, dalam arti kata jadi relawan-relawannya mereka, buat ide-ide kecil, buat program-program baru, akhirnya jadi, dan kita terakhir itu puncaknya waktu bikin Medan Community Festival. Itu untuk penyelamatan Taman Beringin yang di depan kantor Kupsu. Yeah. Nah, itu kan dulu kan isunya mau dijadikan Masjid Raya Medan. Nah, yang kami selamatkan itu adalah wacananya kami rubah seperti ini. Kalau mau bangun Masjid Raya Medan itu kan muatannya kan harus 5.000 jemaah. Sedangkan lahan sekecil itu mana bisa dibangun masjid untuk 5.000 jemaah. Sedangkan yang 3.000 jemaah aja seperti Masjid Raya aja lahannya sebesar itu gitu kan. Nah, itu yang kita mainkan di media beritanya. Akhirnya goal gitu, dan di situ kita melibatkan 40 komunitas, kita bikin festival. Jadi masing-masing komunitas itu dengan kegiatannya masing-masing, tapi kita bikin jadwal-jadwalnya 1 harian. Rupanya itu booming dan itu jadi headline di surat kabar. Dari sanalah baru bermula berpikir, oh kayak mana ya bikin sebuah wadah yang dimana mewadahi semua komunitas dengan satu isu yang memang ini isu penyelamatan dari heritage itu sendiri. Diskusilah saya sama satu teman, akhirnya ketemu nih Irfan Derisa, dia salah satu foundernya juga gitu. Nah, kita ngobrol sama dia kebetulan memang besarnya di Jakarta tapi dia kuliahnya di Medan.
Akhirnya dia bilang, Kak, iya Kak, di Jakarta tuh justru kita belajar bahasa itu ada bahasa Betawi, di Medan ini kenapa nggak ada gitu. Nah dari sana kita coba cari tahu, oh karena kita di sini heterogen, itulah akhirnya tidak bisa menggunakan satu bahasa untuk di mata pelajaran. Itu kita ketemunya sama siapa bahas itu? Ketemu sama Pak Rudolf Sitorus, dia itu wakil sekretaris jurusan di arsitektur USU. Nah dari sana pas kita ngobrol sama Pak Hairo sama Pak Rudolf, dia bilang seperti ini, kalau memang kalian punya keresahan itu, berani nggak buat sebuah komunitas yang memang mewadahi si komunitas-komunitas ini. Tantangan lagi. Akhirnya iya juga ya, jadi PR-nya apa Pak gitu. PR-nya adalah kalian pikirkan apa namanya dulu, katanya gitu. Nah karena memang saya kenal sama Pak Rudolf ini awalnya dari BWS gitu. Nah Pak Rudolf bilang kan dulu di BWS itu ada Sahabat Kota Medan tapi nggak jalan. Iya saya tahu, saya sempat tahu Pak, saya sempat terlibat, saya bilang gitu kan. Nah ya udah, coba nanti kalian diskusi sama BWS, kalian bikin sebuah wadah yang memang isinya itu kalian concernnya di anak muda untuk membantu si BWS juga untuk menjangkau ranah anak muda gitu, karena kan BWS kan lebih isinya lebih senior semua gitu. Jadi akhirnya tiktokan lagi sama Bu Irma namanya pada saat itu yang jadi ketua di BWS. Jadi tiktokan sama Bu Irma terus sama Bang Hairul yang saat ini jadi ketua hariannya kan. Akhirnya mereka setuju gitu kita bikin Medan Heritage. Jadi seperti Medan Heritage dan BWS ini bermitra gitu. Jadi kayak kita main ke ranah anak mudanya, sedangkan BWS tetap pada pondasinya mereka penyelamatan situsnya. Nah jadi Medan Heritage ini nggak ngomongin penyelamatan situs, tapi kita lebih ke arah bagaimana merubah pola pikir anak muda supaya mereka mau peduli dengan kearifan lokalnya gitu. Jadi kita nggak mau ngambil ranahnya si BWS gitu, karena untuk pelestarian itu rumit, kita harus berbadan hukum kan, kita harus memang expert di bidangnya. Nah, tapi kan kalau misalnya konsepnya adalah merubah pola pikir anak muda kan, kita bisa lepas, istilahnya bisa komunitas aja gitu. Nah akhirnya kalau ditanya ada nggak sih Kak sinkronisasi, pada akhirnya ada. Kenapa? Karena kita bermain di pola pikir ini kan psikologi. Nah bener, tetap gitu terselubung deh, ya tetap kan? akhirnya Akhirnya saya sadar, oh ini ternyata ini gitu impactnya. Saya kerja sebagai kutu loncat pindah ke 3 perusahaan dengan ilmu masing-masing, dan akhirnya ilmu ini saya berdayakan dengan ilmu psikologi. Akhirnya bisa segmented lah si Medan Heritage ini adalah ranah kita adalah merubah pola pikir anak muda untuk mencintai kearifan lokalnya. Terus nih Kak, ini udah masuk ke Medan Heritage nih. Ini aku ngambil dari case lingkunganku ya. Iya boleh. Pasti apa sih itu heritage? Okay. Ngapain sih jalan-jalan tempat kayak gitu? Mending nongkrong, mending main, kayak gitu kan? Itu juga PR kami di awal. Terus benar. apa aja, gimana nih Kak cara dari Medan Heritage sendiri untuk masuk ke anak-anak muda itu, melalui kegiatan kah atau edukasi lisan seperti itu? Nah jadi akhirnya memang itu PR kita di awal. Jadi diskusi bertiga sama Pak Rudolf juga, sama Irfan. Jadi yang kita bahas adalah heritage. Ketika orang dikatakan heritage pasti berpikir ini isu berat ya gitu. Bener, sejarah. Iya sejarah, terus tentang budaya gitu kan, tentang warisan. Nah jadi akhirnya kita sama Irfan sepakatnya gini, ketika kita membahas sebuah hal yang berat, maka penyajiannya yang harus dibikin lebih fun. Ya, jadi akhirnya program-program yang kita bangun itu adalah program-program yang ringan. Contohnya seperti round-round heritage. Round-round heritage, penggunaan nama aja kita pikirkan gitu. Orang kan pasti akan berpikir round-round heritage, enak nih round-round gitu. Nah, karena kan bahasa Medan kan round-round jalan-jalan ya kan. Nah, round-round heritage adalah program yang kita sifatnya napak tilas. Napak tilasnya di pusat kota aja, itu kan sudah banyak tuh kayak balai kota, kantor pos, stasiun KA, titik gantung, Lonsum, Warren House, sampai ke PPKS itu banyak. Bahkan yang pusat kota aja belum tentu orang semua tahu gitu mana-mana site heritage, Masjid Lama Gang Bengkok gitu kan. Nah, jadi kita sifatnya napak tilas di tengah kota. Nah, ada juga program kelas heritage. Ini yang sifatnya agak berat. Kalau kelas heritage ini dia konsepnya bisa workshop, bisa seminar. Nah, kalau seminar itu biasanya kita mendatangkan kayak kemarin kolektor uang lama Sumatera. Dia kolektor, dia punya koleksinya. Nah, kita undang, kita sharing tentang kenapa sih Pak tertarik. Nah, padahal dia seorang tentara tapi dia kolektor uang lama gitu. Uang lamanya Sumatera ya. Iya, nah, dari sana akhirnya kita tahu, oh ternyata Sumatera itu punya mata uangnya sendiri dulu.
Makanya sebenarnya waktu Belanda masuk ke sini mereka udah terdepak berapa kali baru berhasil. Aku baru tahu. Nah, gitu kan jadi seru kan. Nah, si bapak ini juga punya jenis-jenis uangnya, mulai dari uang logamnya sampai uang kertasnya, dan ternyata Sumatera sendiri punya mesin ininya, mesin Pencetak produksinya, uang. dan itu masih ada sekarang di Museum Uang. Museum uang di Iya, Jalan Pemuda. masih sehat mesinnya, masih bisa diproduksi. Benar sih. Nah, terus juga kalau yang sifatnya workshop, biasanya kita itu bikin kayak kelas batik, kelas mencanting batik, terus ada juga bikin kayak dari kita kerja sama Bang Randy Craft. Dia kan mengolah limbah kopi, limbah teh dari sesuatu yang bermanfaat lah, kayak bikin vas atau bikin bingkai. Nah, ada juga dengan UB Craft, teman-teman tangan rajin kan, sama mereka kita bikin kayak mereka kan lebih ke arah sulaman ataupun manik-manik. Nah, nanti polanya kita bikin entah tirtanadi, menara tirtanadi itu nanti disulam. Nah, kita jadi cara mengenalkan orang itu ya dengan cara seperti itu. Tanpa orang tahu kan sebenarnya dia sedang diedukasi tentang itu. Nah, sembari mereka mengerjakan kayak kegiatannya Aksis Pop kemarin kan tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, saya lupa. Nah, kita di situ sama tangan rajin ngerjain tentang sulam menara tirtanadi tadi. Jadi sambil mereka menyulam, ada teman kita itu namanya Bang Isan, dia mengedukasi mereka. Tahu nggak sih yang kalian kerjakan sekarang itu adalah apa gitu. Diajak diskusi, tidak diajak seperti kelas ini ya, kelas seminar. Formal banget kayak gitu, lebih kayak ngobrol, jadi sharing. sambil mereka ngerjain, tahu Bang, ini menara tirtanadi, tahu nggak di mana tempat itu? Di sana nih. Mereka ngerespon. Nah, baru yaudah sambil ngerjain aku jelasin dikit ya, dia bilang. Nah, dia jelasin tentang sejarahnya. Nah, jadi di sini konsep psikologi yang terpakai adalah, kalau pernah dengar Ondang, kalau kita ngajari seorang anak kecil, buat dia happy dulu, karena ketika suasana hati happy, pikiran dia pasti akan terbuka dengan hal-hal baru. I see. Kamu juga mungkin belajar seperti itu kan, tunggu mood aku bagus dulu nih, kalau enggak apa yang aku baca nggak akan masuk. Benar. Sama kayak kita di ruang kuliah, kalau dosennya menyebalkan atau cara neranginya sangat konvensional, masuk nggak sih materinya? Mau masuk aja males. Apalagi mulai kelas. TA gitu kan. Nah, seperti itu akhirnya ilmu itu yang kita gunakan di Medan Heritage gitu. Jadi bagaimana buat dulu si orangnya nyaman, senang. Jadi seberat apapun informasi yang kita kasih pasti tetap masuk sama dia. Nah, baik, paham jadi seperti sekarang. itu. Nah, berarti goals yang ingin dicapai di Medan Heritage berarti udah 7 tahun ya Kak? Iya, sampai saat ini. Iya. Goals yang ingin dicapai dari Kak Rizky sendiri? Sebenarnya kalau goals terdekatnya kita itu kan merubah pola pikir tadi. Tapi itu tetap PR panjang ya. Tapi goals terdekatnya yaitu kita punya program-program yang menyenangkan, yang akhirnya orang bisa fun ikut dengan kegiatan kita, dan bisa dibilang rindu lah untuk aduh kapan ya Medan Heritage bikin lagi. Nah, itu goalsnya. Tapi kalau misalnya goals jangka panjangnya, kita pengen di Medan ini itu punya sebuah pemukiman yang memang itu site-nya heritage yang bisa digunakan seperti contoh tadi kayak Georgetown tadi. Goals yang paling panjang ya itu, tapi yang sudah tergambar sih sebenarnya aku kasih bocoran dikit. Karena ini kalau misalnya jadi, insya Allah bakal kerjasama dengan Saujana Riau, mereka yang penggerak-penggerak dari Riau Heritage. Kalau misalnya ini jadi, nanti kita pengen membangun sebuah homestay di Medan. Homestay-nya tapi pemukiman warga yang masih ditinggal rumah-rumah lama. Nah, saya sudah dapat gambarannya di mana, tapi nanti bocorannya. Masih surprise ya? Masih surprise, karena ini masih dalam wacana pemikiran aja, kita belum tuangkan ke kertas gitu. Tapi sudah bangun komunikasi dengan teman-teman di Saujana Riau, karena kebetulan warna di Riau sama warna di Medan itu nggak jauh beda. Kita sama-sama based on Melayu sebenarnya kan. Iya, tapi mereka lebih homogen, kita lebih heterogen. Tapi bentuk masyarakatnya hampir sama. Karena mereka bentuk masyarakatnya kayak orang Medan. Untuk diajakin itu agak sulit. Karena udah punya kehidupan itu, ya udah daripada nge-heritage mending nongkrong. Bentuknya sama ternyata. Nah, dari sana akhirnya ngobrol sama Bang Dedi kemarin. Ya udah, kalau memang mau, ini aku udah punya blueprintnya, kata dia. Mereka sudah bikin blueprintnya. Dia sudah kasih contohnya, kamu tinggal ngerubah konsepnya si Medan Heritage apa, dan nanti aku mentorin dari sini. Jadi kita buat satu nama yang nanti ada cabang ini. Nah, ini nanti goalsnya adalah membangun pariwisata di daerah itu.
Jadi lebih berjejaring gitu Iya, kan sama mereka. jadi ketika nanti misalnya ada turis yang berkunjung ke Riau, mereka bisa bilang, oh program misalnya taruhlah programnya namanya homestay gitu kan. Homestay Medan ada, hubungin Rizky gitu. Nah homestay di Siak ada, hubungin si ini gitu. Pada akhirnya lagi-lagi untuk nge-branding kota kita Iya sendiri. benar, makanya dia bilang tetap dengan bendera komunitas masing-masing, tetapi kita satu program namanya nanti satu nama gitu, dengan berjejaringan dia bilang. Seperti Oke. itu. Itu kan sampai sekarang berarti Kak Rizky fokusnya udah ke Medan Heritage atau ada pekerjaan konvensional lainnya? Ada dong, sebagai blogger. Blogger bisa dilakuin di rumah, Kak? Iya dong. Tidak berpola dan Jadi kalau kata orang work from home, dari dulu saya juga udah work from home. Udah gitu. nggak kaget ya? Belum pandemi juga udah kerja dari rumah gitu. tulis menulis. Kalau tulis menulis iya, yang pada akhirnya bisa ngerilis buku kemarin ya itu juga. Buku taruh. Kalau boleh tahu Kak Rizky bukunya udah berapa, Kak? Sebenarnya bukunya udah ada 3. Yang satu itu tentang kepemudaan, waktu saya ikut di kegiatan Muda Mendunia, kita bikin buku pulang dari sana, cerita tentang bagaimana wajah-wajah anak TKI di sana, tetapi mereka tidak mendapatkan hak untuk pendidikan. Sangat sedih sekali gitu. Jadi sulit, mereka itu tidak boleh sekolah di sekolah Malaysia. Anak Indonesia, pekerja-pekerja TKI itu tidak boleh sekolah di Malaysia. Kecuali kalau mereka berani membayar pendidikan yang mahal di sana. Ya kan kalau anak-anak TKI itu kan nggak mungkin kan ya, nggak semua TKI juga di sana TKI yang sukses kan gitu. Nah itu cerita tentang itu, dan juga tentang TKI ilegal yang memang mereka ilegal memang sebuah kesalahan, tetapi mereka ilegalnya ada penyebabnya gitu, yang dibohongi sama agennya lah, yang akhirnya paspornya ditahan, akhirnya mereka ilegal secara terpaksa. Bagaimana kehidupan mereka yang selalu diincar-incar sama polisinya gitu. Nah itu kita ceritakan pengalamannya di buku itu. Yang kedua, Buku kedua buku ta'aruf. taruh. Dan buku ketiga kemarin saya ada nama Instagram itu ikut lomba. Saya pernah ikut lomba di sana, nulis tentang kisah inspiratif. Nah yang saya tulis itu kisah inspiratif 2 tukang jahit suami istri di pusat pasar Pajak Sentral. Medan juga. Mereka itu seorang difabel, tapi mereka bisa membangun sebuah tailor yang isinya pegawainya semua difabel, tapi mereka cukup terkenal di pusat pasar. Kalau jahit, oh yang itu ya Pak Maliholo, oh iya yang nggak bisa, yang gagap kan, mereka bilang, ya di sana tokonya gitu. Ketika dibilang gitu, orang satu pusat pasar kayaknya udah tahu. Udah tahu ya, mereka udah terkenal jadi. Mereka pegawainya malah difabel gitu. Nah di situ saya berpikir, ini orang harus diangkat nih ceritanya gitu. Inspiratif lah benar. Iya, ini inspiratif sekali. Dia bisa membangun sebuah usaha jahit, tapi dia mempekerjakan orang yang sama seperti dia, tapi jalan bisnisnya. Nah, dan dia juga pernah cerita, ada beberapa karyawan difabelnya yang sudah lepas dari dia membangun tailor sendiri, dan itu berhasil juga gitu. Nah, soal dari kebiasaan menulis, Kak. Kalau Kakak ngeblog sekarang kan. Iya. Berarti Kakak udah suka menulis dari kapan? Dari Kalau semasa kuliah? dibilang suka menulis itu mulai cinta itu setelah bikin blog Tahun? 2011. Pokoknya proses saya bertransformasi itu di 2011, baru menyadari, oh saya punya ini gitu. Setelah lulus kuliah malah? Iya, maksudnya untuk duek ya. Tapi kalau misalnya saya tahu kemampuan saya itu sudah dari SMP. Saya maunya apa gitu, saya sudah tertata dari SMP gitu. Pokoknya saya SMA harus jadi paskibraka gitu. Nanti saya tamat paskibraka, tujuan saya harus dapat jatah PMDK. Pokoknya saya masuk kuliah itu nggak boleh dari jalur SPMB gitu-gitu. Itu udah tahu, tapi maksudnya mulai mengetahui aku harus melakukan ini, aku harus bentuk diriku seperti ini, itu setelah 2011. Setelah itu stagnan dengan dunia kerja. Nah setelah pertanyaan, kok ini ilmunya untuk apa gitu. Nah, pada akhirnya ngikutin passion daripada cuan yang iya. ada di perusahaan BUMN itu. Makanya waktu ngisi kuliah-kuliah seminar atau kuliah-kuliah umum, saya selalu bilang, jangan pernah terlambat, jangan setelah tamat kuliah baru kalian mau menemukan passion apa, tapi cari dari sekarang. Karena saya telat, saya bilang. Telatnya kenapa? Karena udah kerja 3 kali baru tahu nih passionnya mau kemana. Berarti bentar. Berarti passion itu digali, Kak. Iya, digali. Menurut Kak Rizky harus digali. Kalau bisa pun dimulai dari SMP. Jadi dari SMP itu kamu harus udah tahu kamu maunya apa gitu. Kamu maunya apa, setelah nanti kamu tamat SMA, kamu mau di kuliah mana. Nah, kuliah kamu ini nanti
kamu mau apa. Jadi mau nanya mau apanya itu jangan setelah udah jadi sarjana gitu, tapi sebelum masuk kuliah tanya mau apa, jadi jurusannya nggak salah gitu. I see. Kebanyakan orang Indonesia ini dia baru bertanya maunya apa setelah udah oke, kamu lulus. Habis ini mau ngapain? Iya, akhirnya apa? Jadi kalau saya bilang buruh perusahaan, maaf. Ya benar. Kecuali orang-orang yang masuk di media ya, jujur. Kecuali orang-orang yang masuk di media. Karena dari 3 pekerjaan saya paling menikmati waktu saya kerja di Waspada Online, jujur aja. Itu karena saya keluar karena hanya benturan sama orang tua aja. Bukan karena kemauan pribadi. Bukan. Pada ujungnya menulis juga tetap. Menulis juga. Kenapa kakak sampai sekarang masih menekunin menulis? Maksudnya banyak bisa berbisnis. Iya. Banyak aktivitas lainnya. Soalnya menurut aku sendiri mahasiswa yang dituntut untuk menulis, Males ya. Kak, nulis 1000 kata tuh aku, aduh Pening apa sih? gitu. Endurance menulisnya awal menggebu-gebu, ide banyak di kepala. Habis itu mau mulai tuh Nguap. gimana? Mau mulai nguap. Gimana tuh? Kalau Kak Oke, Rizky sendiri? kalau saya yang buat saya tetap konsisten untuk nulis itu adalah nulis bagi saya self healing. Self healing. Yes. Jadi saya kan orangnya memang ekstrovert, tapi kalau untuk masalah saya introvert. Jadi memang kan di dalam ilmu psikologi ada 3 kelompok orang gitu kan. Dia ada ekstrovert, introvert, sama ambivert. Ambivert yang seimbang kedua-duanya. Tapi bukan berarti di setiap orang itu, misalnya saya ekstro, tapi saya nggak punya introvert, enggak. Tetap ada, tapi lebih kecil persennya daripada ekstrovertnya. Nah, akhirnya saya sadari saya itu adalah orang ketika punya masalah, memang saya mau curhat, tapi saya curhatnya milih-milih. Nah, dari sana ketika saya nggak ketemu teman curhat yang pas, masalah ini akan saya pendam sendiri. Akhirnya kepikiran, akhirnya apa? Saya stres sendiri. Nah, berawal dari situlah akhirnya saya ngerasa menulis self healing. Apakah saya menulis secara jujur atau saya hanya sekedar menulis untuk berpuisi yang maksudnya bahasanya bahasa tersarikan ya, yang orang nggak tahu tuh sebenarnya saya sedang curhat gitu. Nah, seperti itu akhirnya memang menulis membuat saya self healing. Dari sana saya menemukan ketenangan. Oke, berarti cara aku untuk menghadapin stresnya aku ya dengan menulis gitu. Sampai sekarang. Makanya self healingnya misalnya saya punya kegalauan tentang heritage. Bagaimana caranya? Nulis. Nanti saya nulis di blog kan secara gamblang panjang lebar. Nah, cara ngiring orang ke blog mainnya di Instagram. Iya. Berarti emosinya keluar, edukasinya bisa nyampe ke orang. Iya, benar. Nah, sama ini juga sih, menulis juga saya gunakan sebagai bahan survei untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dipikirin anak Medan saat ini itu apa gitu. Makanya sekarang blognya diarahkan ke pembahasan Medan. Heritage, burik atau apa? Antik. Ya, burik atau antik itu aku juga baca tuh. Seperti itu. Terus Kak, berarti Kak Rizky nggak nyaman nih, nggak bisa dengan pekerjaan konvensional yang terpola atau budak perusahaan itu tadi. Jangan budak lah. Memilih buru-buru. Memilih untuk Sekali bekerja kreatif ya Kak, yang sebenarnya cuannya tuh nggak pasti. Ya, emang nggak pasti. Gaji-gaji harimau kata orang. Iya kayak gitu. Orang ada kan sekali yang ada pasti. banyak gitu. Sekali nggak ada ya udah. Tipis tuh, Iya. apalagi nggak tahu corona gini Iya, ya. benar. Terus dari bukan potensi sih, khawatir nggak Kak Rizky untuk hal-hal kayak gitu yang nggak pasti itu? Oke, segala sesuatu itu kan pasti orang punya kekhawatiran masing-masing ya. Ya. Cuman kan itu relatif sifatnya, sama kayak ganteng dan cantik, relatif. Tergantung self value-nya kamu gitu. Kamu nilai diri kamu dengan pendapatan 200.000, maaf, cukup nggak gitu? Benar. Nah, kalau misalnya bagi saya itu cukup, ya kamu nggak usah ngurusin saya gitu, karena bagi saya itu cukup gitu. Nah, cuman saya punya konsep berpikirnya gini, ketika kita bantu banyak orang akan bantu kita. Misalnya saya bantu Ondang, saya bantu siapa, si A, si B, tapi kita jangan berharap yang orang yang kita bantu itu bakal bantu kita. Nah, yang penting ada nanti rezekinya di tempat lain gitu. Nah, makanya dari dulu itu bergerak, nggak pernah kepikiran jadi public speaker tuh, nggak pernah. Jujur aja, nggak pernah kepikiran itu. Memang awal mula membangun komunitas Medan Heritage itu pure memang seperti misi awal sama Pak Rudolf dan Irfan. Sampai sekarang masih saya tetap jaga itu. Jadi memang itu ranahnya untuk
mengedukasi banyak orang untuk ngajak mereka tuh peduli gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, dengan bikin banyak-banyak pergerakan, akhirnya orang sendiri yang berbalik, "Kak, yuk ke kampusku yuk," gitu. "Oh ngapain?" "Sharing tentang bagaimana community development, bagaimana tentang ini." Karena mereka tahu kan based on saya kan psikologi. Jadi mereka bakal minta saya pasti kalaupun ngomongin komunitas, mereka akan minta senggol ke bahasan psikologi juga gitu. Jadi akhirnya saya ngerasa, oh ternyata Allah itu membayar saya itu bukan secara cash money gitu, tapi dengan ruang lingkup yang lebih bermanfaat, ilmu saya bermanfaat gitu. Oh ternyata mimpi saya mau jadi pengajar itu Allah ngasihnya dengan cara seperti ini. Kalau dulu kan mimpinya orang tua itu pengen saya jadi dosen gitu. Nah ternyata Allah tuh membelokkan dulu, nih kamu kemari dulu deh. Yang penting kan kamu ngajar. Nih. Nah mulailah masuk dari kampus to kampus sama community to community. Dari sana kan otomatis jumpa dosen-dosen kan, mulailah mereka tahu ngundang, dan pada akhirnya berapa kali ngisi pembicara baru benar-benar dapat cash money, dan itu saya tidak tahu, saya hanya diamplopin gitu. Begitu dibuka, alhamdulillah gitu. Nah start dari situ, setahun berjalan mulai ngisi-ngisi kelas. Dari sana akhirnya dilirik sama beberapa perusahaan, disitulah baru saya bermain fee saya sekian gitu, kalau kamu mau fee saya sekian. Kenapa? Karena saya bertemunya perusahaan, mereka butuh kan juga untuk income-nya mereka kan. Ya udah, dari situlah baru pendapatan tuh ada, yang akhirnya sekarang tanpa saya bilang berapa fee saya, teman-teman yang mengundang pasti bilang berapa kak gitu. Nah saya kembalikan, kalau kalian punya budget saya segini, tapi kalau kalian nggak punya budget kalian mampunya seberapa, tetap saya pasang seperti itu gitu. Jadi dari sana akhirnya mereka paham, dan anak-anak muda ini pun udah mulai saya ini ya, edukasi ya, dalam arti kata ada orang-orang kayak saya yang mereka itu sebenarnya spare time-nya itu sharing session yang dia mungkin tulus, tetapi jangan dengan dia tulus kalian terus memanfaatkan ketulusan dia. Cobalah sesekali kita ngerubah mindset, kita ngambil ilmu dari dia, kita bayar tuh ilmu dia gitu. Nah jadi sekarang mindset anak Medan itu alhamdulillah, ketika mereka mau ngundang blogger atau mau ngundang beberapa praktisi yang jadi pembicara, minimal bensinnya mereka ganti gitu. Jadi saya mengajar kayak gitu pada akhirnya. Pada akhirnya passion, cuan datang melalui passion. Nah itu tadi balik ke kita sih, self value-nya kita apa? Kita mau hidup ini untuk cari uang aja toh, atau kita mau bermanfaat? Udah dapet dua nih. Pertama, kamu punya visi apa? Yang kedua, self value kamu apa? Iya, benar. Oke. Terus Kak, aku mau lebih ke ini, pengen tahu lagi nih. Heritage menulis. Literasi tidak melulu soal menulis dan membaca serta aksara. Benar. Berarti heritage juga termasuk literasi. Kan Kak? Berarti Kak Rizky sendiri lebih concern ke literasi yang bagaimana? Kalau saya sih lebih ke literasi budaya, karena memang itu keminatan saya gitu. Jadi literasi budaya, makanya blog saya juga pembahasan tentang Medan yang membahas tentang literasi budaya. Mulai dari macam-macam sih, maksudnya di literasi budaya ini kan juga kita ngomongin tentang pendidikan juga, tentang pergerakan juga. Jadi memang bahasa-bahasa dari ini saya, blog saya, kecuali review buku ya. Kalau review buku semua jenis buku saya review. Nah makanya di situ pembahasan saya kayak kemarin tuh yang paling terbaru heritage, antik atau burik. Terus juga ada bahas tentang tentang pergerakan-pergerakan, terus aktivitinya kita, terus tentang wacana berpikir orang tentang Medan apa sih gitu. Nah ini yang terbaru ini saya mau bikin tulisannya itu, tapi masih dalam konsep ide ya, belum saya tulis, belum sempat waktunya nih. Jadi saya mau nulis tentang perjalanan saya membawa anak saya si Farsa kemarin main-main ke Taman Hutan Beringin yang depan Gupsu tadi. Saya mau nulis gitu bahwasanya ayo ibu-ibu ngedukasi anak itu mainnya ke taman, karena di taman tuh banyak yang dilihat, tapi nanti akan saya selipkan sejarah tentang si Taman Hutan Beringin tadi. Gitu. Jadi lebih ke literasi. Iya, lebih ke literasi. Tapi tulisan saya sih kebanyakan tidak langsung. Biasanya saya orangnya nulisnya lebih ke umum baru dikerucutkan ke khusus. Karena apa? Karena saya melihat isu heritage ini jangan kita berkembang dari khusus ke umum gitu. Bahaya, karena nanti orang-orang akan ngerasa ini berat sekali gitu. Mending dari umumnya orang berpikir, baru nanti kita digiring sedikit-sedikit. Nah jadi nanti bahasanya
Tuh kan, anaknya udah dapat happy-nya, dia dapat pengalaman kalau itu adalah situs heritage. Walaupun si anak belum paham, tapi kita yang mengedukasi dia dari Wah, kecil. kreatif Gitu. sekali Bu satu ini. Cuman tulisannya belum jadi memang. Soon. Tapi ininya udah, outline-nya udah. Akan launching di blognya Iya, Kak Rizky. benar. Terus Kak, ini aku tinggalkan yang itu dulu. Mm-mm. Aku masuk ke gimana sih cara bisa sekreatif itu? Idenya muncul tiba-tiba. Gimana niatnya? Kalau kata Bingung aku lihat orang kreatif nih. Kalau kata Bang Fajri dulu, Bang Fajri bilang, kau kayaknya tidur juga muncul ide kali ya, katanya gitu. Tidur otaknya tak berpikir. Mikir. Overthinking dia. Ya itu kejadian, memang kejadiannya waktu kita ngebangun Medan Heritage sama Irfan. Sampai Irfan yang nyadari, Kak, besok lebaran loh, kok masih ngebahas? Sampai aku, oh iya, kan kita persiapan untuk launching kan pada masa itu, kalau nggak salah lebaran tuh di Agustus, kalau nggak salah September atau Oktober aku lupa. Jadi enggak, sebelum Agustus, entah bulan apa gitu, aku lupa lebarannya. Terus dia bilang, Kak, kok masih bahas tentang launching kita di Agustus ya, kata dia. Besok lebaran loh Kak, ini malam takbiran, kata dia. Oke, aku baru sadar. Nggak bisa berhenti tuh ya Nggak Kak, bisa berhenti. pikiran-pikiran. Mungkin itu karena kepribadian saya thinking extrovert tadi. Jadi orang yang suka berpikir, tapi saya kan orangnya ekstro, harus saya keluarkan gitu. Kalau saya nggak keluarkan, ini rasanya ngadet di sini semua gitu. Tapi Kakak bisa fun dengan ide-ide itu? Bisa. Bukan merasa terbebani gitu? Tidak. Malah nanti orang yang diajakin yang capek pun gak ngikutin kamu. Bener itu soalnya. Kebanyakan ide kan? Ya banyakan ide. Nggak terbebani sih, tapi terkadang saya capture aja nanti, karena saya yakin saya akan bertemu dengan orang yang pas. Dan ini baru terjadi kemarin bareng sama Dian dan Gita. Jadi saya tuh kan pernah punya ide bikin salah satu apa ya, maksudnya sejenis satu lini yang memang kayak podcast mungkin atau kayak YouTube mungkin channel bikin, tapi sifatnya itu mengedukasi. Edukasi ini kan orang berpikiran kalau ketika kita mau bahas pendidikan pasti pendidikan formal semua kan. Jadi saya nantangin mereka, mau nggak kita ngebahas tentang pendidikan, hal yang paling terdekat aja, mungkin pendidikan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kan itu butuh pendidikan juga, butuh pengarahan. Akhirnya mereka berpikir, iya juga ya, misalnya isu yang paling kekinian yang dibahas orang apa? Insecure gitu. Iya. Nah, bagaimana kita merubah insecure ini dengan sebuah pendidikan, self education. Kan itu kembali ke orang. Masalah insecure itu kan orangnya gitu. Ya juga ya Kak gitu. Nah iya, apalagi masa pandemi gini, orang nggak bisa mobile kemana-mana, bikin event juga terbatas, nggak bisa kayak dulu bebas bikin event. Nah, bagaimana menghealing orang-orang yang bisa insecure ini, akhirnya dia bisa terdidik dengan dirinya sendiri. Nah, mereka sepakat nih. Nah, kalau namanya masih rahasia ya, karena kita masih merampungkan itu. Jadi memang akhirnya pas sudah nyampaikan mereka, dan mereka tertantang karena memang Gita base-nya adalah anak bahasa, dan si Dian saat ini dia itu manajer di Ruang TIT. Ya kan, jadi akhirnya dengan ide tentang edukasi mereka tertarik, yaudah Kita lakuin gitu. iya, padahal ini ide udah dari saya nikah 4 tahun yang lalu. Lama ya Kak? Akhirnya itu ketemu dengan orang yang pas, karena saya yakin itu gitu. Ya sama kayak proses Medan Heritage kan lama, dari 2011 akhirnya 2013 terrealisasi. Kenapa? Karena ketemu Irfan, orang yang pas. Ada waktunya. Ada waktunya. Sama kayak jodoh Bu, jangan stres. Karena Allah akan kasih di waktu yang tepat. Ditunggu aja. Sembari berusaha ya Kak? Gak usah menikah secepatnya, tapi di waktu yang tepat aja. Oke, sangat bermanfaat. Terus Kak, bagaimana nih orang-orang kreatif menyiasatin Ide-idenya tadi ya. ide-idenya? Rasa malas Oke. muncul. Aduh, gimana mulainya? Mm-mm. Udah mulai. Aduh, gimana ngelanjutinnya? Kayak gitu. Nah, sebenarnya masalah semua orang tuh sama. Kreatif itu sebenarnya semua orang kreatif. Tapi yang ngerasa nggak kreatif itu karena dia belum menemukan aja apa passionnya dia. Tapi ketika dia sudah menemukan passionnya, dia pasti akan tahu dia harus mulai dari mana. Jadi misalnya teman-teman nih ngerasa nggak kreatif, ngerasa nggak menemukan passion, ya wajar kamu tidak kreatif karena passion kamu aja belum ketemu. Nah, penyakitnya orang kenapa dia tidak ketemu passionnya, karena dia terlalu mengagumi orang lain. Nah, dia lebih ke arah, wah keren ya Sondang, wah keren ya Kak Rizky, wah keren ya si Anu.
Sampai si lupa fulan. diri sendiri. Akhirnya dia lupa dia punya potensi dalam diri dia yang harusnya dia gali, bukan untuk mengagumi orang lain. Nah, bagaimana cara menggalinya? Yang pertama adalah kamu harus tahu apa yang dilakukan sama orang yang kamu kagumi. Misalnya dia kagum sama Sondang, dia harus tanya dong, Sondang, kamu bisa sampai prosesnya di sini tuh gimana sih? Kita harus tahu dulu cerita orang. Nah, ketika ada cerita orang ini kan, pernah nggak cerita sama orang, kayak aku kali gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, ketika udah ketemu di situ, itu yang harus kita lakukan ke diri kita. Oh, coba deh, dia kan kemarin dia bilang dia capture dirinya dulu, atau nggak dia nyoba semua hal, akhirnya dia ketemu nih passionnya di sini gitu. Nah, berarti kita harus apa? Ya kita harus coba semua hal. Akhirnya saya tahu nih passion saya di mana. Nah, ketika sudah tahu passionnya di mana, masuk nih di lingkungan orang-orang yang akan menggiring kita pada mimpi-mimpi kita tadi. Sama kayak saya. Begitu saya tahu passion saya, oh ternyata passion saya heritage, ya udah saya ketemu dengan orang-orang yang ngomongin tentang heritage. Akhirnya apa? Terbangun jaringannya. Begitu sudah terbangun jaringan, yakinlah kreativitas itu muncul sendiri. Di situ kita cara menstimulasi ide. Ketika kita banyak brief sama orang, kita banyak ngobrol sama orang, akhirnya kita tahu, oh ternyata dunia tidak selebar daun kelor. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jujur aja, semakin banyak ketemu sama orang, kita akan semakin tahu banyak hal. Akhirnya nih otak gak akan berhenti berpikir. Makanya saya bilang, pegawai-pegawai di media itu bukan buruh perusahaan. Karena kalian bakal ketemu banyak orang, banyak hal-hal baru yang akhirnya kita akan terinsight sendiri sih. Udah muncul sendiri. Iya, kayak gitu. makanya kalau misalnya ditanya orang kok gampang banget sih nemukan ide, ya karena sudah terbiasa. Dia sama kayak kreativitas itu sebenarnya bukan bawaan lahir, tapi itu sama seperti bakat, dia bisa diasah. Berarti kakak percaya semua orang punya jiwa seni dan kreativitas bisa digali? Bisa digali, asal dia ketemu passionnya apa. Ketemu passion dulu. Ya, karena itu terjadi di beberapa relawan Medan Heritage yang udah beberapa aku coaching, akhirnya mereka sudah bisa lepas sendiri, bahkan mereka sudah punya media sendiri, mereka punya pekerjaan sendiri yang memang passionate, yang akhirnya, Kak, thank you ya gitu, udah menjadikan Medan Heritage ini sebagai wadah. Ya, makasih. Makanya saya nggak pernah sedih kalau ada orang yang memanfaati saya. Kalau banyak orang kan berpikiran, dimanfaatin, habis itu dimusuhin ya kan. Saya nggak akan saya musuhin. Kenapa? Bagi saya, ketika saya dimanfaati, berarti ilmu saya bermanfaat. Iya benar. Masalah dia mau ninggalin saya, bodo amat. Yang penting lo cabut dari sini, lo udah jadi orang yang bermanfaat. Udah, see you, bye-bye, lakukan gitu, kembangkan. Punya visi, gali potensi, terus self value. Emang sangat inspiratif loh. Harus digali ya, berarti kreativitas Harus. itu, ide itu nanti datang, di capture. Sudah, terus setelah kita sudah ketemu passion, kita akan menjadi orang kreatif. Setelah kita kreatif, itu ide akan muncul sendiri aja. Sampai direalisasikan, sampai ketemu orang yang tepat. Iya, benar. Apa waktu yang tepat. Yang penting jangan males ya Kak, tetap komitmen. Iya, nggak bisa dilakukan hari ini, sabar aja. Ketemu Sabar orang aja. tepat, nanti pasti terjadi. Tapi idenya. jangan stuck juga. Iya, jangan stuck juga. Jangan Nggak ngerasa, dapet. aduh nggak bisa, aduh nggak ini. Jangan gitu. Insecure itu nggak penting. Yang penting bersyukur. Iya, yang penting bersyukur. Bersyukur aja gitu. Iya, bener-bener. Nah, ini kan kalau aku lihat di Twitter Kak, yang kayak Kakak bilang tadi, orang-orang insecure, overthinking, aku harus apa nih? Aduh, passionku belum dapet nih. Walaupun sebenarnya udah terlambat, tapi nggak boleh juga kita bilang terlambat. Iya, benar. Kak Putri salah. Kak Rizky punya tips and trick nggak buat teman-temanku yang kayak gitu di Twitter? Oke, yang pertama itu adalah rubah pola pikir dulu. Mindsetnya dirubah dulu. Berpikirlah seperti ini. Jangan berpikir kita itu gagal. Tetapi Tuhan itu menciptakan manusia dengan potensi yang sama. Hanya bedanya ada yang mulai duluan, ada yang tidak mulai, ada yang setelah stagnan dia insecure gitu kan. Nah, sebenarnya manusia gagal itu tidak ada. Tuhan tidak menciptakan manusia gagal karena kita dikasih akal dan pikiran. Ya kan? Yang membuat kita gagal itu adalah pemikiran-pemikiran kita bahwasanya kita gagal. Jadi, masalah keberhasilan itu hanya masalah waktu. Yang penting ketika kita ngerasa gagal, kita cari apa yang menyebabkan kita gagal. Kita cari orang-orang yang bisa mendukung keberhasilan kita. Bertemanlah sama orang-orang yang mendukung keberhasilan kita. Makanya aku punya prinsip, memilih teman itu boleh. Yang gak boleh dipilih itu silaturahminya. Bersilaturahmilah sama semua orang, tapi berteman itu harus dipilih. Kenapa? Karena kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kamu akan kecipratan wanginya. Benar. Nah, jadi
mulai dipilih lingkungannya supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitaran kamu itu adalah orang-orang yang positif. Jadi ketika kamu gagal, mereka akan kasih hal-hal yang positif. Bukan malah, ih gagal kasihan ya, itulah aku bilang apa gini. Kan kebanyakan orang gitu, tulah. Emang lu Tuhannya. Malah jadi insecure orangnya. Iya, malah akhirnya insecure, Nggak akhirnya overthinking, akhirnya ya sudahlah. Nah itulah yang menyebabkan orang-orang jadi apatis. Depresi. Gitu, depresi, awalnya stres, ujungnya depresi. Berarti memilih lingkungan Akhirnya yang tepat. bunuh diri. Jangan dong. Jangan dong gitu kan. Nah lingkungan yang tepat. Terus juga apa tadi pertanyaan, maaf? Tips and trick buat Tips and trick. orang-orang. Ya, nah itu yang pertama, lingkungan yang tepat. Pola pikir satu, lingkungan yang tepat. Terus yang ketiga itu adalah jangan takut untuk mencoba. Wow. Kebanyakan orang takut mencoba Iya, sebelum bener, mulai. Belum dimulai dia udah takut. Idenya ada nih. Tapi udah takut muncul gitu, iya. Aduh gimana ya? Nanti kalau nggak sukses gimana ya? Kayak Benar. Itu kejadian sama adik-adik waktu di anak komunitas IE Media, kalau pernah dengar. gitu. Sama saya juga. Oh, kamu IE Media? Enggak, saya iya. penakut. Jadi teman-teman di IE Media itu awalnya kan mereka 3 orang ya. Itu ketakutan mereka juga gitu. Sampai akhirnya saya bilang, kalian aja belum mulai udah takut. Saya bilang, gimana lagi nanti pas mulai? Jadi Kak, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah kalian itu punya visi misi apa? Kalian punya networknya apa? Yang akan membina kalian siapa? Mereka jabarin semua. Mereka semua pertanyaan yang saya ajukan tuh udah lengkap. Jadi apa yang ditakutin? Saya bilang, kalian hanya tinggal mulai, do it. Akhirnya mereka memulai, mereka dapat feel-nya. Udah, ketika dapat feel itulah maka kreativitas itu muncul semuanya. Nah, jadi memang memulai itu harus. Kenapa? Karena kalau kamu tidak memulai, kamu tidak tahu kapan kamu gagal, kapan kamu berhasil. Tidak akan pernah belajar. Jadi jangan pernah mikir gagal dulu. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu untuk gagal gitu. Dia kasih kita pikiran, caranya akal dan pikiran ini bisa berfungsi apa? Ya melakukan dulu lah. Kalau nggak dilakukan kayak mana? Bukan usaha, lakukan dulu. Usaha itu kan setelah kita gagal. Itu tahapannya lain loh. Iya, Nah, ini yang saya maksud adalah anak-anak muda itu nggak bisa mengkotak-kotakan pikirannya seperti ini. Dia ngerasa melakukan itu adalah usaha. Tidak, itu sesuatu yang berbeda. Lakukan dulu. Kita tahu apa yang kita lakukan ini kira-kira gagal nggak ya? Kurang pas nggak ya? Ketika kurang pas, di mana letak nggak pasnya? Nah, di situ baru diusahakan. Nah, gitu loh. Jangan digabungkan tuh, nggak boleh. Perlu untuk memang pola pikirnya harus sesuai ya Kak. Iya benar. Nanti kalau digabung-gabungkan nggak jalan jadi. Benar. Pilih lingkungan buat Pola pikir, lingkungan, pilih lingkungan, jangan baru lakukan. Wow. Simple ya sebenarnya kalau Simple. dipikir-pikir. Jadi kalau misalnya kita bahasakan dengan quotes adalah Tuhan itu menciptakan kita sama, bernafas dengan nafas yang sama, dengan udara yang sama, waktunya sama, kesempatannya sama, terus juga potensinya sama. Yang membedakan kita tuh apa? Yang membedakan kita hanya siapa yang mau mulai duluan. Nah, jadi kalau kayak saya mulainya di 2011 setelah saya kerja. Coba saya mulainya di SMP atau SMA, mungkin saya akan menjadi lebih berhasil sekarang. Nah, jadi kalau kayak saya kan telat mulai, akhirnya harus apa? Harus buat lompatan yang lebih jauh supaya dapat hasil yang lebih maksimal. Nah, coba kamu mulai dari usia misalnya kayak Dokter Gamal, dia sudah mulai dari masa dia kuliah. Akhirnya di usia dia 25, sekarang dia usia berapa? 30 berapa ya? Dia sekarang sudah mencalonkan diri sebagai wali kota di Surabaya. Nah, saya jadi berpikir, saya udah usia 32, tapi saya belum bisa mencalonkan diri sebagai wali kota. Sedangkan dia usianya masih under 35, tapi dia sudah bisa mencalon. Kenapa? Karena dia sudah mulai dari masa dia kuliah. Sedangkan saya setelah 3 kali kerja. 3 tahun kerja baru saya mau mulai. Otomatis saya harus membuat loncatan lebih tinggi. Jauh. Kalau dia sudah jauh sekali, udah internasional kan. Sampai Ratu Elizabeth pun pernah mengundang dia untuk wording gitu. Nah, jadi tapi teman-teman nggak boleh stuck nih Kak sama. Nggak boleh gitu. Kita telat bukan berarti kita tidak bisa berhasil, tidak. Tetap bisa, tapi mungkin loncatannya harus lebih tinggi. Usahanya harus lebih maksimal. Iya, benar. Banyak banget udah inspiratif dari
Kak Rizky tadi. Makasih banyak Kak udah Sama-sama. mau datang sini. Yap. Tapi lain kali kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi boleh ya? Boleh dengan segmen yang lain. Dengan segmen yang lain. Iya. Atau dengan ide-ide yang tadi masih surprise. Oh, boleh. Hal-hal yang mau dilaunching. Ngajak temen yang 2 lagi ya kan. Aman, boleh ya Kak? Boleh. Baik, pemirsa Mas Padangan, itu tadi yang bisa kita obrolin dengan Kak Rizky. Banyak banget nih inspirasi yang bisa kita ambil dan kita lakukan. Pokoknya yang pertama menurut Kak Rizky itu pola pikir, lingkungan, dan lakukan. Tidak lebih dari itu, tidak ada yang mungkin telat, tapi tetap masih bisa diusahakan. Tidak ada orang gagal, tidak ada orang tidak kreatif, semua pasti bisa dilakukan. Sekian dari Waspada Online. Dari Kak Rizky, terima kasih Terima kasih banyak. sama-sama.